Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum Ibu awali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen. Ada yang nggak masuk atau izin? Ada, Bu. Ika izin. Kita izin ya? Iya. Pergi, Bu, ke keluarga, acara keluarga. Katanya kakaknya nikah, Bu. Nggak ada? Ya, Bu. Baik, Ibu akan sampaikan materi pada hari ini. Materi hari ini ada yang tahu apa? Di PKN, di IPS. Jadi kamu nggak belajar ya? Ada Bu, nggak belajar. Kamu nggak bawa buku, Bukan ya jadi dari pelajaran kita. Jadi anak sekalian, kita di sini hari ini akan mempelajari materi sejarah proklamasi. Ada yang tahu tokoh-tokoh apa saja sih yang dulu berkaitan dengan proklamasi? Ada satu lagi, Ahmad Subarjo. Baik, di sini saya ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah proklamasi. Jadi proklamasi itu artinya adalah pengumuman ataupun pemberitahuan. Adanya proklamasi tentu saja itu adalah latar belakang peristiwanya. Yang pertama yaitu adanya peristiwa tunduknya Jepang pada Sekutu. Jadi dahulu di kota Hiroshima di Jepang terdapat pengeboman yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian Amerika Serikat melakukan pengeboman kembali terhadap Jepang, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, tepatnya di kota Nagasaki. Akibat pengeboman tersebut, Jepang mengalami kekalahan, sehingga dapat dikatakan yaitu sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah bangsa Indonesia mengetahui kekalahan Jepang tersebut, maka ada golongan muda di sana lantas mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jelas ya untuk peristiwa yang pertama. Baik, yaitu kemudian peristiwa yang kedua yaitu adanya peristiwa Rengas Dengklok. Adanya kekalahan dari Jepang tersebut, kemudian para golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian desakan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Dari golongan tua sendiri itu menolak permintaan deklarasi kemerdekaan dari golongan muda, karena golongan tua menunggu keputusan dari Jepang yang akan memutuskan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian akan tetapi golongan muda itu tetap kekeh ingin memaksakan golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945. Yang akibatnya golongan muda mengasingkan Soekarno dan Hatta ke daerah Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh pasukan Jepang. Kemudian yaitu atas peristiwa tersebut, dari peristiwa tersebut golongan muda dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo melakukan perundingan atau sebuah rapat kecil yang kemudian mencapai kesepakatan antara Ahmad Subarjo dan yang mewakili golongan muda dan tua tersebut. Ahmad Subarjo dia menyatakan berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka Soekarno dan Hatta pun kembali dikembalikan lagi ke Jakarta
Soekarno dan Hatta kemudian menemui Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Namun karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya memutuskan untuk membuat naskah proklamasi yang dirumuskan oleh 3 orang, yaitu yang tadi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Kemudian perumusan tersebut dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda dia itu adalah orang Jepang asli, akan tetapi dia itu sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan dia mempersilahkan rumahnya untuk sebagai tempat perumusan proklamasi. Kemudian mengapa perumusan tersebut dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda? Karena di sana itu dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Teks proklamasi sendiri itu ditulis oleh tokoh proklamasi juga, namanya Sayuri. Kemudian dengan beberapa perubahan tulisan. Kemudian setelah teks proklamasi selesai ditulis secara singkat, kemerdekaan Indonesia berlanjut dengan detik-detik proklamasi. Mulanya yang pertama yaitu pembacaan naskah proklamasi yang akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena Soekarno berpendapat bahwa pemilihan tempat tersebut tidak sesuai, yang mana akibatnya akan menimbulkan bentrok antara rakyat Indonesia dan juga Jepang, maka kemudian mengusulkan untuk membacakan proklamasi di kediamannya, yaitu di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian menjelang detik-detik proklamasi yang dilaksanakan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman rumah Soekarno yang sudah dipadati oleh banyak orang. Kemudian terdapat bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Bapak Soekarno. Kemudian dan terdapat 3 orang yang mengibarkan bendera merah putih pada saat itu, yaitu adalah Latif Hendra Hendra, S. Lut, dan juga Timur. Kemudian dan pada akhirnya tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan. Pembacaan proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh 3 orang. Ibu sudah menjelaskan mengenai sejarah proklamasi. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan teks proklamasi. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya buat menghafal? Sampai 15 Yaudah 15 menit toleransi ya. Oke, makasih Ibu. Hafal ya. Ini Ibu bagikan teksnya biar kalian sudah menghafal. Kita bagi 2 ya. Ya. Apa tuh bagi 2? Nggak boleh kecil, nggak boleh masuk. Oke, nggak boleh ya. Tuh, Bu, dia kata TikTok bukan pelajaran masanya. Nggak boleh ya. Silakan dihafalkan terlebih dahulu. Ibu tunggu sampai 15 menit. Setelah itu kalian maju ke depan, Ibu tunjuk secara acak. Mengerti? Mengerti, Bu. Nurul, dengerin gak ya? Ya, Bu. Ini loh, Bu. Kok bacanya mencatatkan? Ternyata dulu tuh dia itu J ya, Bu. Ya, dulu ejaan dulu dan sekarang itu beda. Makanya tadi aku sampai lagi kan, wah ini menjatuhkan ya, Red. Tapi bisa baca kan? Bisa. Oke, baik. Silakan dihafalkan nanti 15 menit Ibu tunjuk secara acak. Baik, waktunya sudah habis. Sudah hafal kan? Sudah,
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dan kita beri aplaus. Bu, Nurul mau maju. Enggak, Nurul. Bu, enggak. Besok aja, Bu. Ya udah, besok nggak apa-apa. Karena materi pembelajaran hari ini sudah habis jamnya, jadi buat yang lain yang belum maju silahkan dihafalkan sampai hafal. Minggu depan akan ibu tagih hafalan kalian. Oke? Iya, Bu. Bu, yang udah maju nggak maju lagi kan? Nah, Yeay. baik, sebelum kita tutup mata pelajaran pada siang hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatian kalian pada mata pelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ibu terdapat kesalahan kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.